Dari zaman dahulu, manusia selalu takut sama hal-hal yang gak kelihatan. Sesuatu yang katanya ada di balik layar, ngatur dunia tanpa pernah kelihatan muka aslinya. Illuminati, sebuah nama yang sering banget disebut-sebut sebagai penguasa dunia dalam bayangan. Banyak yang percaya kalau mereka ada di balik semua kejadian besar, perang, krisis ekonomi, bahkan naik turunnya pemimpin dunia. Simbol mata satu di uang dolar, logo aneh di bangunan bersejarah, atau tanda-tanda tersembunyi di video musik. Semuanya dianggap sebagai bukti kalau mereka masih ada dan mengendalikan segalanya. Setiap kali ada sesuatu yang aneh terjadi, seorang tokoh terkenal meninggal mendadak, kebijakan politik yang mencurigakan, atau bahkan tren global yang tiba-tiba muncul. Bisikan soal Illuminati kembali terdengar. Mereka yang ngatur semua ini, kata orang-orang. Atau mereka ada di mana-mana tetapi kita nggak bisa lihat mereka. Beberapa orang percaya Illuminati ada di industri musik, mengendalikan artis-artis terkenal. Ada juga yang yakin mereka memegang kendali atas politik dunia. Bikin aturan yang cuma mereka sendiri yang tahu. Siapa yang naik, siapa yang jatuh. Semua katanya sudah direncanakan dari dulu. Tapi, benarkah demikian? Pada abad ke-18, Eropa dikuasai oleh monarki absolut dan pengaruh kuat gereja Katolik. Kekuasaan gereja bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam politik, pendidikan, dan kehidupan sosial. Banyak pemikir zaman itu mulai menentang dominasi gereja dan monarki karena dianggap menghambat kebebasan berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama, zaman pencerahan, para filsuf seperti Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau menyebarkan ide-ide tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang lebih demokratis. Di Bavaria, atau sekarang bagian dari Jerman, universitas-universitas masih didominasi oleh ajaran Jesuit yang menentang gagasan-gagasan baru dari pencerahan. Salah satu profesor di Universitas Innsbruck, Adam Weishaupt, merasa bahwa kebebasan berpikir semakin dibatasi. Karena merasa terhambat oleh sistem yang ada, Adam Weishaupt memutuskan untuk membentuk kelompok rahasia yang bisa menyebarkan ide-ide pencerahan tanpa takut dikecam oleh gereja atau pemerintah. Pada 1 Mei 1776, Weishaupt mendirikan sebuah organisasi yang awalnya diberi nama Bund der Perfektibilisten atau Persaudaraan Kesempurnaan. Namun tidak lama kemudian ia mengganti namanya menjadi Ordo Illuminati atau Illuminati yang berarti tercerahkan dalam bahasa Latin. Tujuan utamanya adalah melawan takhayul, fanatisme agama, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh gereja serta negara. Menyebarkan rasionalisme dan pemikiran kritis kepada masyarakat, serta mempromosikan kebebasan berpikir dan pemerintahan yang lebih adil. Awalnya, Illuminati hanya memiliki 5 anggota yang direkrut langsung oleh Weishaupt. Namun untuk memperluas jaringan, ia kemudian bekerja sama dengan Baron Adolf von Knecke, seorang bangsawan dan anggota Freemasonry yang memiliki banyak koneksi. Knecke membantu menyusun sistem keanggotaan yang lebih terstruktur dan rahasia. Illuminati memiliki 3 tingkatan utama dalam organisasinya. Pada tingkatan pertama disebut dengan novice atau pemula.
Anggota baru harus menjalani pelatihan dan pengawasan ketat sebelum diizinkan naik ke tingkat berikutnya. Yang kedua ada tingkat Minerval atau orang bijak. Anggota diberikan pelajaran tentang filsafat, sejarah, dan strategi organisasi rahasia. Dan yang ketiga ada Illuminatus atau yang tercerahkan. Anggota yang mencapai tingkat ini dianggap siap untuk memimpin dan merekrut anggota baru. Dengan sistem ini, Illuminati berkembang pesat dan berhasil merekrut banyak anggota dari berbagai kalangan, termasuk ilmuwan, profesor, pejabat pemerintahan, dan bangsawan. Pada puncaknya, Illuminati memiliki lebih dari 2.000 anggota yang tersebar di berbagai wilayah Eropa, termasuk Jerman, Prancis, dan Austria. Illuminati Bavaria semakin berkembang pada tahun 1780-an dan mulai merekrut anggota dari berbagai kalangan berpengaruh, seperti bangsawan, pejabat pemerintahan, akademisi, dan anggota Freemasonry. Namun, pertumbuhan pesat ini menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang. Beberapa faktor yang membuat Illuminati dianggap berbahaya oleh penguasa Bavaria adalah karena kerja organisasi yang rahasia dengan sistem hierarki yang tertutup, penyusupan ke Freemasonry oleh Adam Weishaupt dan Bernhard Falkenhayn untuk memperluas pengaruh Illuminati, serta tuduhan terhadap rencana politik Illuminati yang ingin menghapus monarki dan agama, menggulingkan pemerintahan Bavaria, dan menggantinya dengan sistem yang lebih demokratis. Hal ini sangat mengancam penguasa Bavaria, Karl Theodor, yang pro-monarki absolut dan dekat dengan gereja Katolik. Pada tahun 1784, Karl Theodor, Elektor Bavaria, mulai mengambil langkah untuk menghancurkan Illuminati setelah mendapat laporan tentang aktivitas rahasia mereka. Tindakan yang dilakukan Karl Theodor antara lain mengeluarkan dekret larangan organisasi rahasia pada tahun 1784, menyelidiki dan menangkap anggota Illuminati pada tahun 1785 sampai 1787, menyita dokumen rahasia Illuminati pada tahun 1786, dan mengeluarkan dekret kedua yang lebih keras pada tahun 1787 untuk menghancurkan total Illuminati. Semua organisasi rahasia, termasuk Illuminati dan Freemasonry, dilarang di Bavaria, dan pemerintah mulai mengawasi pertemuan-pertemuan rahasia serta menyelidiki siapa saja yang terlibat. Polisi Bavaria menyelidiki arsip dan dokumen Freemasonry untuk mencari bukti keterlibatan Illuminati. Banyak anggota Illuminati ditangkap dan diinterogasi. Beberapa dipaksa memberikan pengakuan tentang tujuan dan aktivitas organisasi. Adam Weishaupt melarikan diri ke Gotha atau sekarang bagian dari Jerman Timur untuk menghindari penangkapan, dan beberapa anggota Illuminati lainnya dipenjara atau diasingkan dari Bavaria. Pemerintah Bavaria juga menyita berbagai dokumen Illuminati, termasuk daftar anggota, catatan strategi mereka, dan rencana yang mereka buat. Dokumen-dokumen ini diterbitkan oleh pemerintah dalam buku yang berjudul Beberapa Naskah Asli Ordo Illuminati, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Illuminati memang berbahaya. Isinya memperkuat tuduhan bahwa Illuminati ingin menghapus agama, menggulingkan raja, dan menciptakan sistem pemerintahan sekuler. Karl Theodor mengeluarkan dekret kedua yang lebih keras, menyatakan bahwa siapapun yang masih berhubungan dengan Illuminati akan dihukum mati atau diasingkan. Semua anggota Illuminati yang belum tertangkap dipaksa untuk meninggalkan Bavaria atau hidup dalam persembunyian. Dengan tindakan ini, Illuminati Bavaria secara resmi bubar dan tidak lagi memiliki kekuatan politik atau sosial. Nasib Adam Weishaupt dan anggota Illuminati lainnya bervariasi. Adam Weishaupt setelah melarikan diri ke Gotha, mendapatkan perlindungan dari Adipati Ernest II dan Seks Gotha Altenburg. Ia menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan,
menulis buku-buku yang membela Illuminati dan gagasannya. Weishaupt meninggal pada tahun 1830, tetapi pengaruhnya tetap bertahan dalam teori konspirasi yang berkembang di kemudian hari. Johann Adolf von Kneyck keluar dari Illuminati sebelum organisasi itu benar-benar bubar karena berbeda pandangan dengan Weishaupt. Ia tetap aktif di dunia Freemasonry dan meninggal pada tahun 1796. Meskipun Illuminati Bavaria secara resmi dibubarkan pada akhir abad ke-18, banyak orang percaya bahwa organisasi ini tidak benar-benar hilang, melainkan tetap eksis dan beroperasi secara rahasia hingga saat ini. Kepercayaan ini muncul dari berbagai faktor, termasuk teori konspirasi, dugaan keterlibatan dalam peristiwa sejarah besar, serta simbol dan elemen budaya yang sering dikaitkan dengan Illuminati. Seiring berjalannya waktu, teori-teori ini berkembang dan menghubungkan Illuminati dengan berbagai peristiwa besar di dunia. Beberapa orang percaya bahwa Illuminati berperan dalam menjatuhkan monarki Prancis pada Revolusi Prancis pada 1789 dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang lebih sekuler. Meskipun tidak ada bukti nyata, dokumen Illuminati menunjukkan bahwa mereka memang mendukung ide-ide seperti penghapusan sistem feodal dan pemerintahan berbasis nalar. Simbol-simbol yang sering dikaitkan dengan Illuminati, seperti mata satu dan piramida, ditemukan pada uang kertas dolar Amerika Serikat. Beberapa pendiri Amerika Serikat seperti George Washington dan Thomas Jefferson diketahui memiliki hubungan dengan Freemasonry, yang sering dianggap memiliki keterkaitan dengan Illuminati meskipun tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Illuminati secara langsung terlibat dalam pembentukan Amerika Serikat. Beberapa teori mengklaim bahwa Illuminati saat ini mengendalikan pemerintahan, bank sentral, dan korporasi besar di seluruh dunia. Organisasi seperti Bilderberg Group, Trilateral Commission, dan Council on Foreign Relations sering dikaitkan dengan Illuminati karena mereka berisi orang-orang paling berpengaruh di dunia. Simbol mata satu dan piramida muncul pada mata uang kertas dolar Amerika yang dianggap sebagai tanda Illuminati yang menyusup ke dalam sistem keuangan dunia. Mata satu sering diartikan sebagai mata yang melihat segalanya, yang melambangkan kekuasaan absolut dan kontrol penuh. Banyak teori konspirasi percaya bahwa angka 13 memiliki hubungan dengan Illuminati karena sering muncul dalam berbagai simbol dan peristiwa sejarah. Contohnya, pada uang dolar Amerika Serikat. Juga terdapat 13 lapisan batu bata pada piramida dan 13 bintang di atas kepala elang. Beberapa selebritis, pemimpin dunia, dan tokoh terkenal sering difoto dengan gestur yang dianggap sebagai simbol Illuminati, seperti tanda segitiga atau tanduk setan. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa Illuminati memiliki pengaruh besar dalam industri hiburan, termasuk dunia musik, film, dan mode. Beberapa artis terkenal seperti Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, dan Rihanna sering dikaitkan dengan Illuminati karena mereka menggunakan simbol mata satu atau segitiga dalam pertunjukan dan video musik mereka. Banyak film yang memasukkan simbol atau cerita yang berkaitan dengan Illuminati, seperti Angel and Demons, National Treasure, dan Ice White Shot. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa Hollywood digunakan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda Illuminati dan mengontrol cara berpikir masyarakat. Acara besar seperti Super Bowl dan Grammy Awards sering dianggap sebagai ajang di mana Illuminati menunjukkan eksistensinya melalui simbol dan koreografi pertunjukan. Banyak teori yang mengaitkan Illuminati dengan berbagai organisasi lain yang memiliki struktur dan agenda global. Illuminati diketahui pernah menyusup ke dalam Freemasonry pada abad ke-18, sehingga banyak orang percaya bahwa organisasi ini masih memiliki hubungan yang erat.
Beberapa tokoh politik dan bisnis terkenal adalah anggota Freemasonry yang semakin memperkuat teori bahwa Illuminati masih memiliki pengaruh yang besar. Organisasi rahasia di Universitas Yale, Skull and Bones sering dikaitkan dengan Illuminati karena anggotanya adalah orang-orang berpengaruh, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat seperti George H.W. Bush dan George W. Bush. Beberapa teori mengklaim bahwa pandemi COVID-19 adalah rekayasa Illuminati untuk mengontrol populasi dunia dan memperkenalkan era New World Order, tatanan dunia baru. Vaksin dan teknologi pengawasan sering disebut sebagai alat Illuminati untuk mengendalikan manusia. Salah satu alasan utama mengapa Illuminati begitu menakutkan adalah kerahasiaan yang menyeliputi kelompok ini. Tidak ada catatan resmi yang membuktikan bahwa mereka masih ada, tetapi teori konspirasi terus berkembang, menuduh mereka sebagai kekuatan tersembunyi di balik berbagai peristiwa dunia. Illuminati sering dikaitkan dengan teori konspirasi yang menyebut bahwa mereka mengendalikan dunia melalui pemerintahan, lembaga keuangan, dan perusahaan multinasional. Kelompok ini diyakini memiliki pengaruh besar dalam kebijakan global dan ekonomi, dengan tujuan menciptakan tatanan dunia baru, New World Order, di mana mereka dapat mengontrol seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu teori paling populer adalah bahwa Illuminati memiliki kendali atas berbagai pemerintahan dunia, baik secara langsung maupun melalui jaringan organisasi rahasia lainnya. Teori ini menyebutkan bahwa Illuminati menempatkan orang-orang mereka di posisi strategis dalam pemerintahan, militer, dan intelijen untuk mengendalikan kebijakan global. PBB sering dituduh sebagai alat Illuminati untuk menciptakan pemerintahan global. NATO, North Atlantic Treaty Organization, diyakini digunakan untuk mengontrol militer dunia dan melindungi kepentingan Illuminati. Dan Uni Eropa sering dikaitkan dengan rencana Illuminati untuk menghapus batas negara dan menciptakan sistem pemerintahan tunggal. Beberapa pemimpin dunia yang diduga terlibat adalah Winston Churchill, yang diduga sebagai bagian dari agenda Illuminati untuk menciptakan pemerintahan global pasca Perang Dunia II. Henry Kissinger, seorang diplomat dan penasihat kebijakan luar negeri AS yang sering dikaitkan dengan New World Order, serta Bill Gates dan Elon Musk, yang beberapa teori menyebut sebagai agen Illuminati yang bekerja untuk mengontrol dunia melalui teknologi dan ekonomi. Banyak teori menyebutkan bahwa Illuminati menggunakan teknologi modern untuk mengawasi dan mengontrol populasi dunia. Kamera CCTV dan AI dipercaya sebagai bagian dari rencana Illuminati untuk menciptakan Big Brother Society, di mana setiap orang diawasi secara ketat. Sistem seperti Central Bank Digital Currency diduga akan digunakan untuk menghapus uang tunai dan mengontrol keuangan individu. Beberapa teori menyebutkan bahwa vaksinasi global dan teknologi RFID chip adalah cara Illuminati untuk melacak dan mengendalikan manusia. Selain mengendalikan pemerintahan, Illuminati juga diduga memiliki kendali atas sistem ekonomi global. Mereka diyakini menggunakan bank sentral, perusahaan multinasional, dan organisasi ekonomi internasional untuk mengontrol uang dan sumber daya dunia. Teori ini menyebut bahwa Illuminati memiliki pengaruh besar dalam bank sentral dunia, termasuk Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank Dunia, dan IMF (International Monetary Fund). Federal Reserve diduga dikendalikan oleh keluarga Rothschild, yang sering disebut sebagai bagian dari Illuminati. Mereka mengontrol perputaran uang dan kebijakan moneter dunia, sehingga bisa menciptakan inflasi atau krisis ekonomi sesuai kepentingan mereka. IMF dan Bank Dunia memberikan utang besar kepada negara-negara berkembang, sehingga negara-negara tersebut menjadi tergantung pada sistem keuangan global yang dikendalikan oleh elit. Mereka juga memaksa negara-negara untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan Illuminati.
Beberapa teori menyebutkan bahwa Illuminati berusaha menggantikan uang tunai dengan mata uang digital global yang dapat dikontrol sepenuhnya oleh bank sentral. Hal ini memungkinkan mereka untuk memonitor transaksi keuangan setiap individu dan mencegah pemberontakan ekonomi. Banyak perusahaan besar diduga dikendalikan oleh Illuminati untuk mendikte kebijakan ekonomi dunia. Perusahaan seperti Google, Apple, Microsoft, dan Facebook sering dikaitkan dengan Illuminati karena mereka mengendalikan informasi global. AI dan algoritma media sosial digunakan untuk mengontrol opini publik dan mengarahkan masyarakat menuju agenda tertentu. Perusahaan farmasi besar seperti Pfizer, Moderna, dan Johnson Johnson diduga memiliki hubungan dengan Illuminati. Teori menyebutkan bahwa mereka menciptakan penyakit dan vaksin untuk mengontrol populasi dunia. Hollywood dan industri musik dikatakan dikendalikan oleh Illuminati untuk menyebarkan propaganda dan mencuci otak manusia. Banyak selebriti yang diduga menjual jiwa mereka kepada Illuminati untuk mendapatkan ketenaran. Teori konspirasi menyebut bahwa Illuminati menciptakan krisis ekonomi dan perang untuk mengontrol dunia. Krisis keuangan 2008 diduga merupakan skenario Illuminati untuk memperkuat kendali mereka atas sistem keuangan global. Inflasi yang tidak terkendali sering dianggap sebagai cara mereka untuk memiskinkan masyarakat dan memperkuat ketergantungan terhadap sistem keuangan.